Ya, ya. Ya Pak, Gimana gimana? itu di apa cara nentuin trading plan nih, kita beli di mana, jual di mana, itu masih ngambang saya. Kira-kira gimana tuh cara nentuin timing yang pas buat nyusun trading plan sih. Hmm. Jadi kalau planningnya sih sebenarnya simpel. Dapat di support, jual di resist. Bukan berarti tepat ya. Area gitu. Area support, area resist. Nah itu nentuin support dan resistnya itu gimana tuh Pak? Nentuin dia harus ambil cari yang kosong soalnya udah banyak yang digambar-gambar nih. Ya, Dulu mana ya? Bentar, sambil lihat-lihat. Kayaknya ada yang kosong. Ini belum digambarin. Cuman kan kalau ini kan kita nggak bisa langsung praktek sejarah kedepannya gimana gitu kan, karena kan harus nunggu dulu ya. jadi kita tarik dulu ke belakang gitu ya, tarik ke belakang. Kayaknya gini nih yang mengejar yang Soalnya support gampang susahnya tuh, ini yakin gak supportnya gitu, ini yakin gak resistnya gitu. Nah itu nentuinnya gimana tuh? resist support itu identik sama kekuatan pantulan tahanan, reboundnya, ketahannya di situ kebentuk namanya resist sama Iya. support. Jadi kita harus bisa paduin antara support trendline dipaduin sama support lurusnya. Ya, Ini contoh nih, coba kayak lanjut di SMRA, harga udah naik nih, ya, mau masuknya di mana itu kan. ya itu nentuin trading plan itu. Kita Ya kita kan trader nih yang apa ya, jangan dulu jangka panjang deh. sempit-sempit gitu. Ya sering tapi gimana tuh? Pertama nih kita cari trendline-nya dulu. Di sini udah kebentuk satu dua pantulan di higher low, ketemu higher low, Hmm. garis di sini. Kalau harga menyentuh trendline ini, ada pantulan, bisa spekulatif buy karena support. Lurusnya kira-kira di mana sih? Kan gitu kan yang jadi pertanyaan. Kita nggak bisa nentuin pasti di harga 700, 800, yang jelas pasti area. Area. Jadi gimana nih? Tarik garis lurusnya dulu, kira-kira supportnya ada di mana. Kita bicara di sini, kurang lebihnya nih di. Kenapa di situ tuh? Ini kan ada dua pantulan kurang lebihnya, satu dua. Di sini juga ada. Berapa ya di sini? Kira-kira 880. 880, area kurang lebihnya di 8,5 atau 86 gitu Jadi ada dua ya, area. kurang lebihnya di Jadi sini cari yang banyak pantulan gitu. ya. Ini kan di sini ada nih pantulan, di sini ada, di sini ada Ya. kurang lebihnya. Coba dilihat kira-kira, oh masih naik, udah biarin, gak usah kejar, kita tungguin aja. Ya. Terus.
Jadi kita udah nentuin nih harga belinya di garis lurus gitu. Kalau harga nentu di garis lurus kita Plus di area trendline-nya trendline tuh yang miring ya. ini miring ini. Nah, dapat Nentu areanya. Berarti otomatis kita udah order kan? Beli cerita. Udah dapet nih. Siapin kan stop lossnya. Iya. Stop. Siapin dulu. Ini bisa disebut kita dapat harga high return low risk. Iya. Jadi kita dapat harga bawah, resikonya ada, cuman Lebih kalau tick naik ya bisa lebih tinggi. Nah, resikonya lebih rendah gitu. Iya. Itu Kita patok harga stop loss. Cari yang pantulannya banyak lagi gitu. Di bawahnya. Oke. Sini 84 masih ada. Kurang lebih kalau kita mau frame-nya lebih ini, harga close di bawah 800. Di bawah harga 800 kita buang. Close di bawah harga 800 kita buang karena di sini udah nggak ada tenaga. Di sini cuma satu, sini masih ada. Close di bawah 800, tekadnya buang. Itu posisi sekarang kita udah masuk nih. Ya. Kalau harga turun pun selama masih di atas 800 masih oke. Jadi posisi turun misalkan, itu bisa average dengan catatan siap terima risiko close di bawah 800 tetap dibuang walaupun kita sudah average. Planning kuat sama planning ya. Kita lihat sudah dapat di harga 86 gimana. Jadi entry di 8,5, kalau jebol kita bisa average sampai 800. Walaupun udah average, kalau di jebol harus risiko siap buang gitu. Iya. Kalau saya gitu. Oke. Karena datanya juga terbatas. Oke. Ternyata ada naik nih. Gimana? Mantul. Take profitnya kira-kira tadi harusnya dari stop loss kita langsung level take profit. Ya. Take profitnya kita nggak usah muluk-muluk jauh-jauh dulu. Kita cari yang banyak pantulan juga. Kurang lebihnya di area 9,5, 990 sampai 1000. Kurang lebihnya nih. Proses juga area ya. Iya, harus. Karena nggak bisa mutlak. 99 mau 1000 nggak apa-apa, cuman kayaknya cukup di 9,5. 1000 juga ada kan pantulan. Oke. Kita tentuin take profit 9,5, 1000. Jadi banyak nih garis. Tapi nggak usah di ini, biarin ini jadi kedepannya pasti kepake selanjutnya gitu. Bisa kepake. Oh lanjut naik lah, udah ngedeketin take profit tuh. Ntar lagi nih harga berapa ini? 945. Dikit lagi. Udah dibiarin mau duluan, nggak masalah, udah cuan. Maksud gitu. Iya, udah duluan. Kita kan sifatnya Range sampai. Iya. Ternyata langsung TP. Area 990. 990. Iya, high. Bisa dihitung lah sendiri berapa persen dari sini. Coba kalau dihitung kurang lebihnya. Mana sih?
10%-an lebih kayaknya sih kalau 10%. Soalnya kan tadi di sini. Dan nih kita exit, TPM ya. kita harus pegang dia mau harga naik jauh lebih tinggi, komit sama planning awal. Tapi kita udah nggak kena stop loss juga udah. Karena kita nggak tahu untuk hari esoknya ya. Iya. Kita lihat, kita tetap main di satu saham ini. Harganya dibawa kemana sih ini? Masih tertahan. Oh, itu Mulai turun lagi. Nyambutnya di mana? Ya cobain aja dulu di area sini 80 sampai 860. Karena candlenya juga nggak enak kan nih. iya. Candle ini tandanya udah nggak enak. Kenapa tadi saya matok harga di 9.500, nggak di atas 1070 ini? Kenapa? Saya ngeliat kayak yang mau bikin lower high. Kenapa? Ada triple top sini. Oh. Iya. Jadi kemungkinan buat ininya jangan dulu, kita bikin dulu yang rendah-rendah aja. Nah, itu pola-pola juga yang perlu ya. Patternnya ya. Kita lanjut coba geraknya kemana. Nah, itu udah mau deket tuh. Mau disentuh tuh. Untuk cuman karena kita di sini dia terjadinya lower high, kita jangan spekulatif dulu. Karena ini lower high lebih rendah dari harusnya lower low. Jadinya lower low-nya di mana? Masih di area 8,5-an. Tadi kan 86, 80 ya. Iya. Close di bawah trendline. Nah, dapat di 8,5 kan. Dikit doang, cuma selisih 10 dari 860 ke 850. Gitu ya. Tapi kita nggak usah masuk, biarin dulu. Kita tunggu sampai confirm dia masuk lagi ke trendline. Mampu nggak nih? Atau dengan catatan kita mau tadi udah tahu lower low di sini, berani entry di 8,5, targetnya nggak usah muluk-muluk sampai trendline sini, trendline yang ada. Iya, bekas support. Iya. Kalau masuk tadi udah TP. Ya. Itu kan. Cukup baik. Ya, ternyata dibalik lagi masuk lagi. Berani masuk nggak Pak? Udah masuk nih. Cari dulu dia break confirm nggak gitu. Confirmnya ya, satu candle atau dua candle ke belakangnya masih ada di atasnya enggak, satu atau dua candle lagi di ke depannya masih di area masih Pak, cuman merah gitu kan ya. Tapi itu pas ditarikan garis. Iya, masih ditarikan garis. Tapi dia judulnya udah masuk. Iya. Oh, ini keluar lagi, gitu kan? Keluar trendline. Kenapa nih keluar lagi kan gitu? Kurang lebihnya ini kan valid nggak valid dia bisa disebut masih valid gitu. Terus kita tarik dulu garis resist tren miringnya gimana? Cari tahu, penasaran. Ada lagi tuh garisan lagi ya. Oh, ternyata ini pullback, mungkin pullback gitu.
kan. Tapi karena mantul jadi Dia break break support plus resist. Tapi balik lagi, tapi masih tertahan di resist trendline-nya. ya. Cara nentuinnya candle berikutnya satu lagi, gimana bentuknya, karena ini posisinya udah break pak, cuman kok keluar lagi ya. Coba aja dilihat lagi gimana. Opening langsung dari tuh garis loncat gitu ya. Malah langsung masuk ke area TP yang wah pak ketinggalan. Ya biarin ketinggalan, nggak apa-apa posisinya. Terus masuknya gimana, sekarang ubah polanya. Masih bertahan di trendline, itu jangan dulu masuk tuh. Ini biarin ya dulu. Sekarang rubah pola buy on break, karena ini udah anggap aja udah basi, udah haram minor kan. Tarik lagi di mana breaknya, mau break mau pullback ya. Pullback itu dalam artian balik lagi ke harga trendline, balik lagi ke harga garis support lurus. Kurang lebihnya di sini nanti breaknya, yang di breaknya. Jadi beli ke entry kalau posisinya break trendline ini ya. Trendline itu sama garis lurusnya di area 990 di 1000. kayak Langsung break kan, dia mau masuk sekarang nggak masalah, spekulatif aja juga, atau mau nunggu pullback. Takutnya kan rata-rata orang takut ketinggalan, tapi mau nungguin ternyata besok pullback juga nggak masalah. itu kalau entry di situ nentuin Stop loss exitnya di mana ya, exit sama stop loss. Kalau stop lossnya sendiri close di bawah 1000 atau 990 atau di bawah trendline ini. Ya, itu satu level ya, satu area. Take profitnya di mana gitu kan. Iya. Kan ini udah nggak kelihatan nih, saya tarik dulu nih ke belakangnya ya. Dimana pantulannya yang pertama? Ada di 1050, ada di 1100 pantulannya nih ya, kurang lebihnya. Kita yang dekat di sini juga pantulan di 1150, di 1200 gitu. Cuman kan kita range-nya sempit nih, nggak muluk-muluk gitu. Wih, ternyata pullback pak. Cuman tadi mau nyentuh area take profit, tadi udah di sini kita udah beli. Ya biarin kalau kita ngejarnya di 1100. Jadi tujuannya 1100-an ya. Ya area 1050 sampai 1100. Stop lossnya di bawah 1000 sampai 990. Itu perlu dicatat itu ya, apa order gitu, entry order sell gitu. Iya, pakai automatic order lebih bagus. Ambil ngopi ya. Wah langsung TP tuh, walaupun ke 1100 cuman tapi area lumayan kan, dari 1110, 1120 ke 1100 ya. Kita bicara yang sempit gitu. Nah yang perlu diingat ini kan bangsa nih. Ini bisa jadi trend baru. Yang ini kita nggak usah hapus, kita tetap pakai, tapi kita bikin dulu yang harus diingat gitu. Di sini ada fase yang bisa dijadiin acuan juga.
gitu. Ya, Ini ya. tetap dipakai, kita bikin baru, next pasti kepake. Nah, Ya. kurang lebihnya gini. Entah di depan tetap bertahan, yang jelas nanti di sini pasti ada pantulan mungkin. Dikejar juga gitu ya, Ya, area-area situ. Oke. udah TP naik lebih tinggi, wah makin tinggi pak. Oh, Ya udah, bukan risky kan ya, 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 karena kita mainnya di rank sempit. ya. Makin tinggi dia masih bertahan di Oh, sini. itu yang garis tadi pantulan lagi, pantulan Iya lagi di ya. sini jadi ya posisinya jadi resist di break itu jadi support, tapi kalau di break kembali kita Jadi acuan, resist lagi. iya acuannya tetap main support di area sini. Masih bertahan, nah di breakdown Jebol. ya, tapi masih jauh dari Ini kalau mau masuk lagi gimana tuh? trendline. Masuk lagi ini antara dua ini trendline ini, kita udah ada garis-garis bekasnya nih Ya. plus trendline ini. Nah di sini mau masuk nggak masalah, Oke, anggap masuk gitu. tapi siapin level stop loss atau level average. Soalnya di sini ada dua nih. Kenapa saya bilang ada dua? Soalnya di sini ada falset. Dia bisa jadi di breakdown juga. Masuk nggak masalah. TP-nya kalau masuk Ya di garis-garis yang udah dibuat ini. di 1100 lagi. Iya. Oke. Kalau masuk. Kalau ternyata di breakdown, lihat aja garis-garis yang udah dibuat ini. Ya. Di breakdown pak, ya kan? Oke. Ya udah biarin. Mau cut loss, silahkan. Mau friend, ada level garis ini nih. Itu level average down-nya itu. Iya. Masuk lagi ternyata Ke trendline. kita belum bisa average. Level stop loss pun belum kan di bawah. Iya. Ini kan cuman ini harga berapa di 9,5an ya, masih 98 ya, masih belum kena ini. Lanjut naik pak. Udah lanjut naik. TP aja dulu. Oke, TP Karena kita targetnya di sini kan, di garis yang sebelumnya. iya. Dibanting ternyata kan. Iya. Tapi pas di trendline tuh ya. Iya, cuman yang pertama saya bilang tadi, dia nggak bisa naik lebih tinggi, itu dia berarti bikin lower high. Apalagi candlenya kurang nikmat dipandang. Walaupun di trendline gitu. Mantul, cuman dia sempat ke bawah dulu. Ya biarin, nggak masalah, kita udah Ini TP. kalau mau masuk gimana lagi tuh? Tadi udah TP kan, masuk di mana? Mau masuknya pilihannya ada dua. Satu break level 1100, dua nunggu di trendline ini. Oh, Gitu. oke. Lihat posisinya. Masih belum break, masih belum ke support. Ya. Mendekati support. Wah ini bimbang nih, bakal jadi double top kah gitu. Double bottom gitu. Mau entry ya silakan, cuman balik lagi kurang enak ya. Masih jauh dari support, dari bekas resistnya masih jauh. Walaupun dia membentuk double bottom juga, kemungkinan double bottom bukan jadi double bottom ya.
konfirmasi double bottom itu kan begitu dia up itu confirm. Kalaupun di kayak gini masih perkiraan, Tapi kalau spekulatif silahkan, cuman posisinya kan level average tetap di trendline sini, oke 9,5 tuh ya. ya, kurang lebihnya. Nah kan malah turun ya, jadi double Batang. bottomnya, cuman udah ngedeketin Itu area. entry tuh apa belum? Gimana? Pokoknya ngedeketin support Area- sini aja area. baru entry. Ini kan masih di harga 965 955, udah oke lah, sedikit-sedikit mulai average gitu. Mulai spekulatif. Nah bisa kan tadi kebetulan dia mantul di support yang tadi fase. Oke, false sama yang resist. Resist yang tadi saya buat di sini, yang break di sini, Ya, ya, ya. pas di sini. Targetnya di mana? Itu kalau ada dua gitu berarti cukup kuat tuh ya. Lumayan. Targetnya gini. Target pertama itu dia di resist bekas supportnya ini, kurang lebihnya di area 1050. Oke. Kita bisa buang 50%. 50%-nya lagi dia kalau bisa break. Kalau dia bisa break masuk lagi ke trendline ini, apalagi break area 1150, itu dia udah nggak bikin lower high. Oke. Udah nggak bikin lagi gitu. Jadi kalau di trendline ini, support trendline bekas ini, berarti dia masih bikin Lower. ya. Lanjut aja, kita udah beli, udah average. Target di nggak sempat average ya, tadi udah TP ya. hmm, Beli baru berarti di sini kan. ya. Di area 965, Target di 1050. 1050-an. Ya bisa dikalkulasi kurang lebihnya 6-10% lah ya, tadi trading itu per satu kali entry itu, Ya. dengan resiko kurang lebihnya 3% maksimal. Oke. Masih ada harapan nih ya. Nah kan tadi saya lupa ngasih tahu nih level stop lossnya ya. Begitu entry di sini, garis yang udah dibuat ini tetap Jadi panutan iya, juga. close di bawah 900 kita stop loss. Close di bawah kan tadi kan 96 ya, 955. Close di bawah 900 kita buang. Ya, pas di resist, pas supportnya, cuman candlenya lumayan kuat. Optimis. Iya, cuman ya gitu lah. Itu TP 50% dulu tuh ya. Iya. Ya strateginya ya. Strateginya TP dulu 50%. Lihat kelanjutannya gimana, bisa close lebih tinggi, kita makin optimis. Kita bisa lebih tinggi, apalagi close di atas 1100 kita bisa hold. Nah, kalau melihat dari sini pasti ini di break ini. Oh itu menarik lagi tuh. Ya, ini break tuh kan. Oh iya. Gitu. Break berarti dia hampir bisa dipastikan mungkin nggak bikin lower high gitu. Kalau tetap close di atasnya. Tapi kita udah TP ngamanin profit nih. Kita punya di bawah. Sekalipun dia turun, kita buang besok. Tapi di bawah harga kita TP ini di 1000 kurang lebihnya gitu. Tapi kita punya harga 96, 95 tadi kan. Wah, ternyata lanjut gitu kan. Lanjut. Yang tadinya kita mau TP, yaudah hold dulu. Close-nya nih di atas 1100 gitu. Close-nya. Oke, di mana TP berikutnya? Kurang lebih 1200. Yang 50% tadi. Kejar gitu ya.
mudah-mudahan nyampe gitu kan. Karena Iya. kenapa, dia udah nggak bikin lower, maksimal dia harus ngejar area 1200 1150. Kalau kita mau TP area 1070-an lah, atau di sini Yang cari yang banyak pantulan gitu. kurang lebihnya di sini lah, kayak sini. Oke. Gitu kan. Kalau dia bisa naik lebih tinggi dari atas 1200, ya konsepnya bisa dirubah. Yang 50% tadi, kalau dia ini kita buang 50%-nya lagi, gitu kan. Iya. 50%-nya lagi di hold. Ya kalau dalam artian 25 gitu. Kalau masih sayang buang. Oke. Sayang buang. Tapi balik lagi, planningnya gimana? Wah, nggak nyampe pak, gitu kan. Balik lagi. Close di bawah trendline. Yang mau buang cuman posisinya masih di atas trendline. Emang candlenya kurang enak gitu posisinya, gitu kan. Iya. Tapi openingnya malah di atas lagi gitu. Ya inilah saham Itu haram itu. iya, dia bisa ngejar lagi ke 1200. iya, ternyata kan Dijebol lagi. dimainin lagi, dikocok lagi. Openingnya malah dia dari atas ya. Ini benar-benar mainin psikologis orang traders. Cuman kan masalahnya kita udah TP nih. Dimainin juga ya, is okay. Masih ditahan. Ternyata kan dia bikin palsu buat buang orang yang Panik. punya teknikal juga dibuang. Bukan yang panikan juga, teknikal semua bisa dipatahin sama close di bawah, dipatahin. Ternyata dari sini lagi dikeluasin lagi dari bawah biar pada buang, orang mau diangkat. Ya saya juga nggak bisa memastikan bahwa ini teknikal 100%, ada yang 100%. Seenggaknya kita entry di waktu yang tepat, sell di waktu yang tepat, dalam keadaan profit ataupun loss. Tapi kan sejauh ini dari tadi kita masuk belum loss ya, cuma nominalnya aja yang beda gitu. Sejauh ini ya kalian bisa perhatiin, cuman sampai area situ dia. Nah, terus udah keluar masih di area trendline. Ya kurang lebih gitulah. Ini ngobrolnya udah lumayan, udah jam setengah satu nih. Makasih. Iya, kurang lebihnya gitu. Oke. Coba di sini lihat dulu ada level stop lossnya nggak? Kayak penasaran nih. Nah kan ini kan trendline yang tadi nih, yang pertama lu udah makin menjauh, di breakdown balik lagi ke harga 1050. Bagi yang nggak suka dengan stop loss mungkin harus psikologisnya harus benar-benar kuat. Jadi kalau nyampe di breakdown ini kemungkinannya dia akan menjadi down buat mencapai harga 1000 lagi. Berat. Iya, coba aja kita perhatiin dulu. Masih bertahan. Nah, di breakdown terus, di breakdown. Break. Ya, gitulah. Oke. Ini benar-benar tanpa indikator ya. Polos aja gitu. Kayak kitab gundul. Oke, thank you, makasih. Iya.